Rahmat berhasil menceraikan Siska. Siska syok karena dia diceraikan dan tidak mendapatkan sedikit pun harta dari Rahmat. Dan tentunya sebentar lagi si Siska dan Ferdi pun juga akan kembali dipenjarakan oleh Nando dan Saleha. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Rabu 4 Desember 2024. Apa yang sudah dilakukan Aryo karena sudah bekerja sama dengan Siska dan Dita tentu membuat kerusuhan pada keluarganya Saleha. Karena memang kebahagiaan Saleha dan Nando jadi benar-benar terganggu gara-gara mereka ini, gara-gara mereka yang ingin menghancurkan kebahagiaan Nando dan Saleha. Jujur agak resah juga ya kita untuk nonton sinetron Saleha yang selalu seperti ini ya guys ya. Dan kalau dipikir-pikir tuh gak pernah bahagia gitu Saleha dan Nandonya, benar-benar dibikin selalu saja ada permasalahan baru yang harus mereka selesaikan, padahal mereka sendiri tuh gak pernah tuh yang namanya punya masalah sama orang lain di luaran sana. Emang hati orang lain aja yang busuk, yang gak mau melihat mereka bahagia. Dan sekarang yang kasihan itu si Salehanya nih. Saleha itu jadi selalu mimpi buruk, kemudian jadi gak tenang hidupnya, karena setiap langkah yang dia lalui itu tuh selalu ya membuat dia takut kalau dia celaka lah, takut kalau dia diculik, takut kalau dia dijahatin sama orang-orang ini. Dan pada akhirnya ya gak ada gunanya juga nih guys, mau Saleha bahagia atau enggak ya kalau memang ada mereka juga, ada Siska, ada Dita, ada Aryo, ya bakalan tetap sulit untuk melihat kebahagiaan Saleha dan Nando. Dan sekarang nih, Nando benar-benar sangat amat berusaha gimana caranya untuk bisa mengusir dan ya mengenyahkan orang-orang yang jahat ini. Yang pertama, dia ingin menghabisi si Siska dan Ferdi dulu nih. Kemudian dia baru lanjut kepada Dita dan Gania, dan pada akhirnya ya lanjut kepada Aryo. Karena memang Aryo adalah orang yang paling susah untuk dimusnahkan ya guys ya. Nah sekarang tentunya Nando nggak bisa kalau bekerja sendirian saja. Dia harus ada dibantu oleh beberapa orang. Dimana ya yang harus membantu dia sekarang yang selalu berhubungan dengan Siska. Yang pertama orang yang harus dimusnahkan itu ya Pak Rahmat. Karena Pak Rahmat masih berstatus sebagai suaminya Ibu Siska. Jadi Ibu Siska ini jadi semena-mena di rumahnya Saleha dan Nando karena memang dia merasa kalau dia masih mempunyai hak di rumahnya Nando dan Saleha ini. Dan tentu hal ini ya sangat amat bikin gak nyaman di rumah tersebut ya guys ya. Bahkan Saleha aja tuh pengen pindah dari rumah itu karena dia gak nyaman banget melihat adanya wanita jahat seperti Siska ini di rumah. Jadinya ya dia kepikiran untuk pindah aja deh dari rumah itu. Tapi dia juga berat untuk pindah dari rumah tersebut karena apa ya? Karena banyak sekali kenangan dia bersama dengan Pak Rahmat di rumah tersebut, bersama Pak Darmawan maksudnya ya di rumah tersebut. Jadi kenangan-kenangan itu ya tentu sulit untuk dia lupakan. Kalaupun nanti dia pindah dari rumah tersebut dan Pak Darmawan jadi dia dilupakan ya tentu dia merasa sangat amat iba nih hati dia. Tapi Nando mengatakan kepada Saleha, ya kalau memang itu yang terbaik dan kalau memang itu yang mestinya dilakukan ya udah pindah aja, nggak apa-apa, nggak usah mikirin tentang Pak almarhum Darmawan segala macam. Karena tentunya kalau Pak Darmawan masih hidup nih, Pak Darmawan pasti akan ingin melihat anaknya bahagia dan tidak tertekan hidup dengan orang yang jahat atau serumah dengan orang yang jahat. Jadi ya Pak Darmawan pasti ingin Saleha juga pindah dari rumah tersebut agar Saleha mendapatkan ketenangan hati. Karena sekarang nih Saleha itu benar-benar gak tenang banget hatinya. Setiap dia tidur dia mimpi buruk, setiap dia ngapain dia merasa ada orang yang mengganggu. Bahkan mimpi buruknya itu ada Aryo, Dita dan Siska di dalam mimpi yang itu ya guys ya. Dan hal tersebut membuat dia tuh jadi gak tenang, hatinya tuh jadi benar-benar sangat gak karuan.
Dan mudah-mudahan saja Nando dan Pak Rahmat sekarang nih benar-benar sangat amat harus diandalkan. Pak Rahmat sudah menginfokan kepada pengacaranya kalau Siska harus secepatnya diceraikan. Apapun yang Siska minta dibolehin nih sama Pak Rahmat. Tapi yang kita takutin nih guys, Siska ini akan meminta harta yang banyak dari Pak Rahmat. Harusnya Pak Rahmat juga bisa mempermainkan si Siska ini. Jangan sampai nih nanti Siska ini jadi semena-mena, udah diceraiin tapi malah minta harta yang banyak dari Pak Rahmat maksudnya ya. Dan tentu hal ini tuh sangat amat bikin kita tuh jadi deg-degan. Tapi Pak Rahmat pun juga kebingungan gimana caranya nih biar dia tuh ya benar-benar terpisah lah dari Siska, orang yang sejahat itu. Karena dia merasa kalau Siska ini masih ada di rumah Saleha dan Nando, tentu akan sulit bagi Nando dan Saleha untuk menyelesaikan permasalahan ini semuanya. Karena Siska ngeganggu Saleha, kemudian mengganggu emosionalnya Saleha, dan tentu Saleha tuh jadi tidak tenang dan tidak bisa berpikir jernih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan Aryo pada khususnya. Jadi jujur kalau sekarang Saleha ya tentunya sangat fokus kepada kejahatan dari Siska yang mestinya harus secepatnya ada bukti dan ya bisa diselesaikanlah atau diusirlah Siska ini dari rumah agar tidak mengganggu kehidupan Saleha dan Nando lagi. Yang kita harapkan sih Pak Rahmat menceraikan Siska dengan Siska yang tidak membawa uang sedikit pun ya guys ya, atau tidak mendapatkan warisan sedikit pun. Karena walau bagaimanapun Siska ini ya benar-benar harus tidak diberikan apapun. Kalau dia diberikan kekayaan tentu akan rencana-rencana jahat lagi yang dia susun untuk menghancurkan Saleha dan Nando dan membantu si Aryo. Tapi ya mudah-mudahan Mimin sih berharapnya Pak Rahmat bisa lebih pintar dari Siska. Karena ya sepinter-pinternya Siska, Pak Rahmat semestinya sih harusnya lebih pintar ya guys ya. Jangan mudah dipermainkan dan dibodoh-bodohi oleh Siska. Nah kemudian kalau Siska dan Ferdi ini biasanya kan sepaket nih mereka nih. Kalau Siska dan Ferdi sudah berhasil dienyahkan, pastinya nanti akan mudah juga bagi Nando untuk lanjut ke step berikutnya, yaitu menghancurkan Dita dan Gania. Dan jika nanti Dita dan Gania ini berhasil dihancurkan, ya gampang juga bagi Nando untuk menghancurkan Aryo. Karena Aryo udah nggak ada lagi yang membantu dia, nggak ada lagi yang memberikan informasi-informasi penting dan rencana-rencana jahat untuk dia. Jadi ya mudah-mudahan saja ya guys ya bakalan ada hal yang membuat kita tuh jadi happy nih untuk nonton sinetron Saleha ini. Karena kan memang sinetron ini bakalan sesegera mungkin tamat dan akan digantikan oleh sinetron berikutnya. Gak tahu sinetron Natasha Wilona, gak tahu sinetron Alicia Rininta dengan Chico Jericho, atau Asmara Genzi. Kita nggak tahu nih penggantinya tuh yang mana. Tapi ya kita lihat aja deh, mudah-mudahan alur ceritanya bakalan seperti apa yang kita inginkan. Karena jujur sekarang tuh alur cerita dari sinetron Saleha ini memang sudah amburadul banget ya. Karena memang penulisnya udah kebingungan juga kali mau dibikin seperti apa nih alur ceritanya, kemudian problemnya dibikin seperti apa. Dan tentu hal ini akan membuat ibu penulisnya juga kebingungan ya, mungkin dengan banyak sekali komentar negatif dari para pecinta sinetron Saleha yang udah bosen melihat alur ceritanya yang gitu-gitu aja. Kemudian Saleha yang diculik begitu udah 3 kali ya kalau dipikir-pikir ya adegan ulangnya, dan membuat kita tuh jadi bosen juga untuk nonton. Dan sekarang permasalahan Bara dan Saras pun juga belum beres sampai sekarang, nama Bara juga masih belum bersih sampai sekarang. Dan pokoknya Saleha dan Nando ini benar-benar dibikin kalang kabut deh menghadapi 3 orang jahat seperti Dita, Siska, dan Aryo ini. Dan menurut kalian akan sampai kapan nih alur ceritanya seperti ini ya guys ya? Karena jujur setidaknya ada yang baik lah di sinetron ini ya, ada yang berubah jadi baik gitu yang kita harapkan, tapi nggak ada sama sekali nih. Jadi ya nggak salah juga dong ya kalau banyak orang yang udah angkat tangan dan udah capek banget untuk nonton dan melanjutkan nonton sinetron Saleha ini.
Karena jujur ngelihat dari share dan ratingnya aja tuh udah anjlok ya guys ya. Jangan sampai nanti di akhir episodenya kita hanya melihat kesedihannya Saleha dan ya cuma melihat sedikit dari kebahagiaan Saleha doang. Jangan sampai seperti itu nih yang kita inginkan. Tapi ya mudah-mudahan saja alur ceritanya akan seperti yang kita harapkan nih di akhir-akhir episode. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.